Yang saya hormati Abi Ismail SAG selaku Kepala Sekolah SDS Arena School dan teman-teman sejawat, umi-umi dan mu'alim sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 atas nama CGP Dewi Kasih Lubis, saya sendiri, di sekolah yang kita cintai ini pada tanggal 11 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, doa, ketiga, sambutan Kepala Sekolah Abi Ismail SAG, keempat, inti pemaparan budaya positif, 5, penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk doa kita persilakan kepada Umi Fatona. Silakan Umi Fatona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami pada hari ini. Mudahkanlah urusan kami untuk melaksanakan kegiatan yang Engkau maksudkan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, curahkanlah hidayah-Mu, berkah-Mu kepada kami semua. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Terima kasih kepada Abi Ismail SAG. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah kita Abi Ismail SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini sebelumnya hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan seminar dari kegiatan CDP atas nama Umi Dewi. Mudah-mudahan hari ini apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan menambah bekal untuk pengetahuan kita semua, menambah pengetahuan untuk diterapkan di siswa-siswi kita sekalian. Mudah-mudahan nanti kita mendapat ilmu yang banyak, dapat pengetahuan yang bertambah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari untuk mengajar di dalam kelas ataupun di sekitar sekolah itu dapat kita laksanakan dengan semaksimal.
kali ini yang diadakan yaitu seminar budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan budaya-budaya yang ada yang sifatnya positif untuk membangun diri kita dapat kita terapkan di sekitar sekolah ini. Nah, demikian saja kepada Bu Dewi, saya ucapkan selamat untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kepada pemimpin sekalian yang menjadi peserta dalam acara ini dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh Bu Dewi nantinya di kelas masing-masing. Itu saja sambutan saya menyambut dengan positif kegiatan ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ismail. Baiklah, selanjutnya masuk ke inti pemaparan budaya positif. Kali ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Dewi Kasih Lubis. Saya CGP angkatan 10. Baiklah, sebelum kita masuk, kita ice breaking dulu ya, Umi. Boleh kan? Boleh kan Umi? Biar gak tegang kali. Ayo, Umi-uminya boleh semuanya berdiri. Boleh semua berdiri. Nah, nyanyi seperti ini. Halo kawan, kita jumpa lagi. Lihat kanan, lihat kiri, kedipkan mata titik, sekali lagi titik. Nah, waktu bilang di situ, halo kawan, harap temannya. Karena ini biar kita ini kan di dalam kelas ya, biar sesama temannya mereka merasa akrab. Ya, boleh ya, hadap-hadap ke temannya ya, hadap ke temannya. Siapa? Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa kan Umi? Pasti bisa. Umi keren. Ayo, Abi juga keren. Ya. Udah? Bisa? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Lihat kanan, lihat kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Umi-umi dan Abi. Baiklah, ini bisa diterapkan. Ini bisa diterapkan di dalam kelas ya Umi-umi. Baik itu guru bidang studi, guru kelas, ini bisa diterapkan. Nah, saya kali ini untuk memaparkan ini juga bisa diterapkan untuk semua guru. Semua guru, tidak hanya guru kelas. Semua guru, mau itu guru bidang studi, guru kelas. Jadi ini ilmu. Sebenarnya kalau ilmu itu dari mana aja bisa kita dapat ya kan Umi? Abi? Baiklah. Sebelum saya mulai, boleh pantun ya? Kalau belum ya. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Baiklah, latar belakang materi kali ini, pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid bisa
nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, pembentukan kelas dan penerapan segitiga restitusi ini sangat penting sekali. Sangat penting bagi kita untuk guru. Ketika anak itu terjadi permasalahannya. Nah, di sini kita hanya memberikan pengenalan seperti apa segitiga restitusi, seperti apa keyakinan kelas. Nah, di tempat saya mengajar belum semua guru paham tentang disiplin positif. Oleh karena itu perlu dilakukan diseminasi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDS Arehan School ini. Tujuan saya membuat ini, tujuan dari aksi nyata adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai disiplin positif, penguatan keyakinan kelas, dan penerapan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif di kelas dan di sekolah. Tolak ukurnya, guru memahami konsep disiplin positif, penguatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Nah, ini sudah dukungan. Alhamdulillah saya sudah didukung penuh oleh Abi, kepala sekolah kita, beserta juga teman-teman sejawat saya, guru-guru Arehan School. Terima kasih saya ucapkan. Oke, di sini kita mencoba boleh cari temannya yang A, boleh cari teman Umi Budi dengan Umi apa, cari temannya, boleh cari temannya. Nah, ya, Umi yang A boleh di apa, yang B siapa, yang A siapa, paham? Cari dulu temannya, yang A siapa, yang B siapa. Oke, yang A coba kepalkan tangannya, yang A kepalkan tangannya, yang B merayu. Misalnya gimana? Misalnya ada barang ini di dalam genggaman tangan Umi yang A. Nah, yang B ini mau dengan barang tersebut. Gimana caranya Umi yang B ini merayu agar bisa dibuka dengan Umi yang A? Paham kan? Ya, boleh. Siapkan uang 50. Boleh ini kan? Boleh? Rayu di mana temannya itu mau membuka tangan tersebut. Oke. Udah? Mau nggak? Coba Wi. Coba Wi. Iya. Saya dulu Wi. Iya. Ya. Ayo. Coba ya, rayu. Oke. Gimana caranya biar bisa dibuka? Apa yang dalamnya terserah. Terserah apa di dalamnya. Coba dia ketawa lah tuh. Terserah apa di dalamnya. Diri ya. Iya, boleh kayak mana aja. Mau nggak Umi ini membukanya? Iya, udah. Sudah tadi. Jangan ketawa. Mau nggak bukanya? Umi ini boleh tes. Ratu butuh duit itu. Ya udah ini loh. Mau nggak bukanya? Enggak mau. Enggak mau. Iya.
prinsip. Kalau saya tidak mau, berarti saya memang harus tidak mau, ya kan? Dengan bujuk rayu apapun, seseorang itu kalau dia dengan prinsipnya sudah tidak mau, tetap tidak mau. Nah, tanggapan dan kritiknya, pernyataan pertama dalam kedua barisan antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan kita, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri. Kita yang memegang kontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kita memiliki daya kontrol terhadap diri kita sendiri. Nah, kita masuk kembali. Ilusi guru mengontrol murid. Tadinya, sebelum saya belajar seperti ini, saya merasa, oh, yang saya buat itu benar. Oh, selama ini saya kasih hukuman itu benar. Oh, saya selama ini membuat anak-anak seperti teman itu benar. Ternyata salah. Apa yang saya berikan, misalnya kita memberikan konsekuensi, ternyata itu salah. Nah, di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi selama ini kita mengontrol murid itu karena anak-anak itu mengizinkan dirinya dikontrol dengan kita sebagai gurunya. Nah, ada anak yang tidak mau dikontrol. Itu kadang kita sebut apa? Kamu bandel, kamu gak bisa dibilangi. Itu karena apa? Karena dia tidak mau dikontrol. Sama tadi seperti juga mantan tadi, dia tetap keras dengan pendiriannya. Saya tidak ingin membukanya. Nah, ini ada tekniknya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol, terkadang kita pikir gini, nggak bisa diatur ini. Padahal si anak itu tadi apa? Dia ada tujuannya. Setiap yang bisa dikontrol atau tidak dikontrol itu ada tujuannya. Kita harus bisa memahaminya. Nah, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, kadang bukan kadang, sering kita jumpai di dalam kelas, ya kan Umi? Sering kita jumpai di dalam kelas. Anak itu tidak bisa dikontrol sama sekali. Bahkan ada murid yang tidak mau, misalnya nangis atau apa, tidak bisa dibujuk. Ya, tidak bisa dibujuk. Itu sebenarnya dia itu memang ada tujuan dia. Apa? Untuk cari perhatian. Ya kan? Biar bisa kita perhatikan dia terus. Nah, apalagi ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang
teori ini tidak dibenarkan. Nah, ada lagi ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terkadang kita juga di dalam kelas sering memaksa. Memaksa apa? Apa yang kita inginkan belum tentu si anak itu inginkan. Apa yang kita inginkan si anak belum tentu inginkan. Kamu selesaikan tugasnya sekarang juga. Sekarang juga. Tidak boleh ada istirahat. Otomatis si anak itu tidak mau. Kenapa? Dia menolak. Karena istirahat itu hak dia. Ya kan? Terkadang kita memaksanya. Karena kamu bandel, gak bisa dibilangin. Nah, itu tadi si anak menolak. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, stimulus ini, stimulus kontrol sama teori kontrol. Realitas, kebutuhan kita apa? Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita di dalam ruangan ini melihat sesuatu itu sama, tetapi gambarannya berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan sensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, kalah. Model berpikir menang, menang. Untuk pemikiran kita harus berubah. Makna kata disiplin. Ketika kata disiplin, apa yang terbaik di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan hukum. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan
disiplin, wajib pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau memotivasi eksternal karena baru dari luar, bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika ibu jawabannya Nora mulai pasing pamret ibu unga ungkat kuasa akan diri piaga atau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kalau disiplin itu disiplin dari diri kita sendiri baru untuk keluar. Baiklah, kita masuk ke teori motivasi hukum. Teori motivasi hukum. Baiklah, Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Defense menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan. Ini kebanyakan kalau yang tadi hukuman, ketidaknyamanan, kita sering menghukum murid. Ya, kalau berbuat salah kita sering memberikan sanksi atau hukuman. Nah, yang kedua, penghargaan dari orang lain. Anak berbuat sesuatu, misalnya dia mau mengerjakan tugas, dia mau mendapatkan nilai, atau berbuat baik, dia mau mendapatkan pujian. Begitu kira-kira yang Kak Umi. Nah, ada lagi anak yang diiming-imingi hadiah, ya, diiming-imingi hadiah. Dan saya itu sering juga berbuat seperti itu. Saya kira itu baik buat anak, ternyata saya salah. Nah, anak-anak terpacu untuk apa? Untuk sesuatu, untuk hadiah, penghargaan. Boleh kita memberikan penghargaan seperti pujian, tetapi lihat tempatnya, ya. Sudah itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini sering kita hadapi hampir setiap hari.
internetnya nggak sampai. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam materi ini kita akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini sendiri, anak-anak berbuat kesalahan, mereka mencari solusinya sendiri atas masalah yang mereka buat dan mereka bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada ejekan. Terkadang kalau kita buat hukuman di dalam kelas, anak yang lain mengejeknya. Jadi temannya itu seperti tersingkirkan si anak yang kita pukul ini tadi. Nah, dengan restitusi ini kita bisa memberikan kita hanya sebagai pemantau. Si anak itu tadi hanya mengakui apa kesalahannya, mencari solusi apa yang menjadi permasalahannya. Nah, sebelum kita membahas tentang restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada ini? Antara hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya? Ada perbedaannya? Oke, boleh lihat, kelihatan nggak? Tak kelihatan ya? Tak nampak. Nggak bisa diperbesar. Hukuman. Diperbesar. Iya, nggak kelihatan. Kalau layarnya pakai itu aja, pakai kontrol belum besar, pakai kontrol belum besar. Nggak bisa. Oke, ini nanti untuk bagian ini saya bagikan aja ke Umi biar bisa dibaca apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Bisa Umi? Enggak. Iya. Lanjut. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Memang kalau hukuman itu tidak terencana, tidak direncanakan, dia tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ada sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh
biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selalu kita buat, dan saya juga sering juga buat seperti itu. Nah, ya, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alvin Korn. Nah, si Alvin Korn ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Korn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang efektif, kita inginkan selalu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan tidak efektif, suatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini selanjutnya nggak kelihatan, nggak jelas. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat ini mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kita mendapatkan hadiah, murid mendapatkan hadiah kalau kita memberikan iming-iming kepada mereka. Memberikan iming-iming kepada mereka. Kalau selesai Umi kasih hadiah ya nak. Kalau dapat juara Umi kasih hadiah nak. Selama ini saya berbuat seperti itu di dalam kelas. Ya, saya ternyata salah besar saya. Karena gara-gara hadiah itu anak-anak itu terpacu. Tapi kalau tidak ada hadiah itu anak-anak itu tidak terpacu. Ternyata saya salah. Penghargaan menghukum. Mereka tidak menerapkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kebanyakan gitu. Bukan anak-anak aja, orang tuanya juga begitu. Kebanyakan kalau misalnya anaknya tidak ranking, kayaknya gimana gitu rasanya. Kayaknya si anak itu paling tidak baiklah di dalam sekolah itu tadi, di dalam kelas itu tadi. Ternyata setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, dan cara belajarnya yang berbeda-beda. Ini kita masuk ke situ, masuk ke situ.
Ini membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, selama ini kita sebelum masuk pembelajaran kita selalu apa? Buat peraturan di dalam kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut. Nah, ternyata terkadang anak itu tidak dari hatinya gitu. Boleh saya tanya kepada Umi, yakin dan sepakat itu berbeda? Yakin dan sepakat itu berbeda? Membuat kesepakatan bersama dengan semua guru. Sepakat, yakin dan sepakat itu berbeda. Kenapa? Kalau kita sepakat, belum tentu yakin. Kalau kita yakin, sudah tentu sepakat, ya kan? Dalam suatu mencari suatu titik terang atau kesepakatan, kita biasanya di dalam ruangan ini atau di dalam kelas dengan anak-anak, kita mencari apa? Kesepakatan dulu, baru yakin, atau yakin dulu, baru sepakat dulu. Yang mana yang duluan? Yang mana duluan? Yakin dulu kan, baru sepakat. Nah, dari keyakinan itu kita buat dengan anak-anak kita. Contohnya, kita berikan mereka kertas atau sticky note. Nah, mereka membuat keyakinan kelas sebelum belajar. Dan keyakinan itu bisa kita buat setiap hari. Karena anak setiap hari berbeda-beda, tidak sama. Misalnya, kita beri hari ini, dan keyakinan itu tidak banyak-banyak, cukup 2 atau 3 saja. Tidak banyak-banyak, cukup 2 atau 3 saja. Biar mereka bisa mematuhinya, menempatinya, ya kan? Misalnya, hari ini tidak buang sampah sembarangan. Bicara kalau hanya ya dilarang berbicara, jangan ada kata dilarang. Kalau membuat kesepakatan, ya tidak berbicara kasar. Selesaikan dahulu tugasnya, baru bicara atau bermain. Itu hanya 3 aja. Nah, untuk satu hari ini, yang 3 itu harus mereka sepakati. Kalau misalnya mereka langgar, kita panggil. Nah, kita panggil, kita tanya kenapa seperti itu. Itulah dia kembali lagi ke segitiga restitusi nantinya. Nah, hari ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang dibuat kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Apa-apa saja. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Lebih abstrak itu tidak terlihat daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi saya bilang keyakinan kelas bisa dibuat walaupun misalnya saya guru kelas, ada guru bidang studi yang masuk, guru bidang studi itu bisa juga membuat keyakinan
pembelajaran konklusif. Ya. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tugas-tugas, saya tugas kamu, tugas guru-guru, tugas murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang tumbuh murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak perintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga pengaturan tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara. Pada penekanan pendalaman kelas, maka murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Berikut adalah langkah-langkahnya. Guru akan membuat bagan berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi judul, guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Tugasnya guru itu bukan apa, tugasnya murid bukan apa. Nah, ini ada bagannya. Guru mencurahkan pendapat dengan 2 cara, mengajak murid berpendapat secara individu atau dalam 4 sampai 8 kelompok. Ini bagannya. Kalau Umi mau nanti boleh saya kirim filenya. Cara untuk membuat ini tadi ya, diskusi kelompok di dalam kelas. Dengar tuh. Oh iya. Oh, dia yang ini. Ya. Oh, dia. Sama ya Umi. Saya bawaannya mau makan aja. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan konsep, boleh kita lihat dulu videonya. Nah, di sini
kebutuhan manusia. Langsung aja ya, videonya nggak bisa bersuara. Hah? Iya, nggak kuat. Ini bisa kami dari Bluetooth. Device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Duduk tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima.
love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis yang dibagikan dalam proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid belajar dengan baik, kebutuhan dasar akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan penuh peralatan atau bila rumah mereka berbeda? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan minat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran yang diferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri.
adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar agar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap yang tidak mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru melahirkan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu dan Bapak. Pada video kali ini kita akan yang akan di lingkungan sekolah
yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, sudah lama berbicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suami ini Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung dikatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh suaminya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memberi gagalannya, hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak begitu marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang lain. Jadi tidak mengingat sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya selalu proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengatur diri untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari
tidak ingin berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang di tingkat waktu yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila akan melakukan, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan Baiklah Umi, memang Umi sekalian, itulah tadi pemaparan tentang segitiga restitusi keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, sekian dari saya pemaparan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi dan Abi yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk memberikan waktu kepada saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Hanya ada OMC buat untuk itu. Walaupun kita sebagai guru, kita tetap terus belajar dan belajar mencari perkembangan zaman itu berbeda-beda. Kita mengikuti zaman karena anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu sangat beda. Pengajarannya pun juga sangat beda. Untuk itu mudah-mudahan dari saya menjadi CGP ini, umi-umi semuanya bisa ikut menjadi CGP seperti saya. Yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, nanti saya daftarkan umi-umi semuanya. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Ya, boleh. Orang umi mau bertanya? Pas. Sudah pas? Baiklah. Saya tutup pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih umi-umi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.